Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kuliah jaringan komputer, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, kita langsung ke materi tentang jaringan komputer 2 ya. Jadi untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang jaringan akses dan jaringan transport. Nah, jadi kita akan belajar apa itu jaringan akses dan jaringan transport. Oke, langsung saya mulai untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Oke, jadi jaringan akses dan jaringan transport ini kira-kira dia menghubungkan antara dua jaringan beda. Di mana jaringan akses itu yang berkaitan dengan user interface-nya. Jadi kalau misalkan kita mau menghubungkan antara dua jaringan, ini bisa kita sambungkan. Nah, dari jaringan transportnya ini kita mau menggunakan apa? Jadi itu kita ada beberapa jaringan transportnya. Jadi kalau misalkan kita pengen menghubungkan jaringan aksesnya, baru kita harus menghubungkan jaringan transportnya juga. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam media transmisi. Di sini ada banyak media transmisi, yaitu yang pertama ada wire. Wire itu berarti dia menggunakan kabel atau fisik. Nah, jadi fisik ini ada dua jenis. Dia menggunakan logam dan dia menggunakan fiber. Nah, kalau menggunakan logam, contohnya adalah kawat atau open wire. Open wire ini ya seperti kawat biasa, tetapi dia digunakan untuk mengirimkan transmisi atau transportnya. Terus yang kedua ada multiplier. Multiplier itu seperti kawat juga, tapi dia terdiri dari banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, jadi cabang-cabangnya itu digunakan kalau misalkan terjadi loss, nanti bisa ada antisipasinya. Nah, itu multiplier. Terus yang ketiga itu ada koaksial. Koaksial ini ada kalau nggak salah kabel televisi ya, yang di antena itu ya. Nah, jadi ada kalau nggak salah ada dua tipe. Yang pertama ada RJ6, yaitu RJ yang paling besar ukurannya. Dan yang kedua RJ11. Nah, jadi yang diameternya paling sekitar 3 cm. Nah, untuk koaksial ini, semakin besar kabel koaksial, maka kita bisa mengirimkan data semakin banyak juga. Jadi logikanya itu koaksial itu sama kayak bandwidth. Kalau bandwidthnya juga semakin besar, maka kita mengirimkan data juga akan semakin banyak. Baru yang keempat ada pandu gelombang. Pandu gelombang ini sama dengan istilahnya koaksial, tapi dia dikonfigurasikan dengan jaringan-jaringan kawat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ada 4 untuk logam, ada open wire, ada multipair, ada koaksial, sama ada pandu gelombang. Nah, di sini ada fiber. Fiber itu ada dua jenis. Yang pertama ada MM atau multimode. Berarti dia istilahnya dia punya banyak sekali core. Namanya juga multi. Sedangkan yang kedua ada SM atau single mode. Single mode itu berarti dia punya satu inti. Nah, kalau kita bandingkan antara multi mode dengan single mode, itu yang paling bagus adalah single mode. Kenapa? Karena pantulannya cuma satu saja. Kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa fiber optik itu dia menggunakan cahaya. Cahaya sebagai media transmisinya. Nah, kalau kita menggunakan cahaya yang terlalu banyak, maka dia akan susah untuk mengirimkan informasi. Sedangkan yang kedua, itu single mode, berarti istilahnya dia punya satu istilahnya pantulan cahaya. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, media transmisi yang kedua yaitu adalah wireless atau non fisik.
Di mana di sini ada dua jenis. Yang pertama ada radio terestrial. Radio terestrial ini dia digunakan pada apa namanya lapisan-lapisan atmosfer. Jadi istilahnya semakin tinggi kita memancarkan radio, maka akan semakin jangkauannya semakin besar. Nah, makanya istilahnya ya kayak ibarat kalau kita semakin tinggi memasang suatu antena, maka jangkauannya juga akan semakin besar. Jadi ada tiga. Yang pertama ada ionosfer, yaitu kita memancarkan radio pada lapisan atmosfer ionosfer. Yang kedua ada troposfer. Troposfer itu juga sama, dia pada lapisan tengah pada atmosfer. Dan yang ketiga ada loss atau line of sight. Jadi dia mengirimkan suatu pesan secara langsung kepada penerimanya. Namanya juga line of sight. Nah, kalau line of sight itu berarti dia menggunakan gelombang mikro. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada tiga. Terus yang kedua ada satelit. Satelit ini ada tiga jenis, yaitu ada LEO, MEO, sama GEO. Nanti saya jelaskan untuk tipe-tipe apa namanya satelitnya. Oke, nah jadi awal munculnya kita menggunakan apa namanya jaringan nirkabel itu pasti tidak akan lepas dengan yang namanya spektrum elektromagnetik. Nah, spektrum elektromagnetik ada berapa? Ada 7 gelombang. Yang pertama ada inframerah, terus yang kedua ada istilahnya gelombang mikro, yang ketiga ada cahaya tampak, yang keempat ada ultraviolet, yang kelima ada apa namanya gelombang ultrasonik, yang keenam ada gelombang X-ray, dan yang ketujuh ada sinar gamma. Jadi yang frekuensi yang paling tinggi itu adalah dia menggunakan sinar gamma atau gelombang gamma. Kenapa? Karena gelombang gamma ini kenapa frekuensinya tinggi? Karena dia istilahnya dia bisa menembus apa saja. Contoh logikanya seperti ini aja lah. Kita menggunakan jangan sinar gamma, X-ray. Nah, kamu menggunakan X-ray itu kan menembus tubuh kamu untuk memeriksa kondisi istilahnya di tubuh kamu itu bagaimana. Makanya dia bisa menembus, melihat. Itu aja baru sinar X-ray. Kalau sinar gamma ya istilahnya juga menembus. Tapi frekuensinya karena terlalu besarnya itu bisa merusak organ-organ tubuh kita. Sama halnya X-ray. X-ray itu tidak boleh digunakan secara terus-menerus atau istilahnya ada range-nya. Mungkin 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali. Tergantung dari istilahnya kita kondisi tubuh kamu. Jadi istilahnya kalau misalkan kondisi tubuhnya itu bagus, maka bisa dilakukan X-ray. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu contoh macam-macam spektrum elektromagnetik. Nah, di sini kita bisa lihat dari apa namanya masing-masing frekuensi. Kita mulai dari yang paling bawah. Paling bawah ini ada very low frequency atau VLF. Nah, karena very low frequency, maka dia istilahnya frekuensinya itu yang paling rendah atau yang paling kecil. Nah, itu antara kurang dari 10 kHz. Nah, jadi 10 kHz itu ya kecil sekali. Mungkin untuk hewan-hewan yang ukuran kecil. Terus yang kedua ada low frequency atau frekuensi yang rendah. Tadi frekuensi very low frequency, yang kedua ada low frequency, yaitu digunakan untuk navigation dan transonic radio navigasi. Itu juga menggunakan low frequency. Itu sekitar 100 kHz. Nah, jadi kita punya frekuensi sendiri-sendiri. Terus yang ketiga ada medium frekuensi. Nah, di sini ada medium frekuensi, itu sekitar 1 MHz. Nah, 1 MHz ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk broadcasting radio, tapi yang broadcasting AM. Kan ada, kalau radio kamu play radio ada AM sama FM ya. Tapi kalau kita menggunakan medium frekuensi, itu contoh yang kita gunakan itu yang AM. Atau amplitude modulation. Jadi buat yang radio yang frekuensinya AM. Baru naik ke atas lagi, ada high frequency. High frequency ini sekitar 10 MHz. 10 MHz itu berarti sekitar untuk radio-radio amatir ya, sudah menggunakan FM. Jadi radio-radio FM itu dia pasti antara 10 sampai 100 lah. Mungkin 80 karena jenisnya radio pop atau radio apa Santika atau apa. Itu pasti antara 10 sampai 100. Tidak mungkin sampai lebih dari 200 tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh radio yang sudah menggunakan FM atau istilahnya kita menggunakan high frequency. Selanjutnya ada VHF. VHF ini adalah very high frequency. Nah, ini digunakan untuk banyak sekali untuk VHF ini. Digunakan untuk televisi. Nah, televisi itu sudah ada yang menggunakan VHF ya, tapi rata UHF. Tapi ada yang menggunakan frekuensi
HP kita, frekuensi radio. Nah, itu jadi semuanya rata-rata menggunakan VHF. Itu antara sekitar di atas 100 MHz. Baru nanti ada ultra high frekuensi. Nah, ini juga sering digunakan di televisi. Ini sekitar 100 atau 500 sampai 1 GHz. Nah, itu jadi semakin tinggi frekuensi yang kita gunakan, maka juga akan semakin besar atau istilahnya jangkauan yang kita gunakan. Nah, jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya ada super high frequency. Nah, super high frequency ini digunakan untuk teknologi-teknologi yang membutuhkan jangkauan yang sangat besar. Jadi super high frequency sama extra high frequency ini digunakan untuk jangkauan-jangkauan yang sangat besar. Contoh yang pertama adalah dia menggunakan microwave relay, gelombang microwave. Nah, itu sekitar antara 1 GHz sampai 100 GHz. Nah, terus yang kedua digunakan untuk satelit bumi. Satelit bumi itu dia menggunakan extra high frequency. Terus yang selanjutnya radar pada pesawat, baik pesawat komersial atau mungkin pesawat buat penumpang, itu ada radar. Itu sekitar 10 GHz. Baru yang selanjutnya adalah cellular system atau sistem seluler, komunikasi seluler. Jadi kita menggunakan antara sekitar 10 GHz. Jadi yang digunakan seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan media WiFi. WiFi itu sampai sekitar 100 GHz maksimal. Nah, sedangkan untuk kabel fiber optik, nah kalau fiber optik ini juga disebut dengan high data rate optical line system. Nah, high data rate ini sekitar 10 pangkat 14 GHz. Atau kalau diibaratkan itu ya 100 triliun kecepatannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan WiFi, kalau dibandingkan WiFi dengan kabel, jelas cepat kabel. Karena istilahnya sudah ada media transmisi. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan kita menggunakan laser beam, itu sekitar 10 pangkat 15. Atau kira-kira 1000 triliun. Jadi kalau misalkan kamu pakai fiber optik itu sekitar 100 triliun kecepatannya Hz. Sedangkan kalau kita menggunakan laser beam itu sekitar 10 pangkat 15 atau 1000 triliun. Oke, nah dari tabel ini kita bisa lihat, coba kita lihat di video bahwa semakin tinggi frekuensinya, ya kan? Nah, semakin rendah panjang gelombangnya. Nah, jadi kamu coba lihat di sini. Di sini kamu lihat frekuensinya adalah 10 pangkat 15. Tapi untuk panjang gelombangnya adalah 10 pangkat min 7. Jadi saling kebalikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin rendah panjang gelombang. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan untuk panjang gelombang yang besar, maka dia frekuensinya akan kecil. Jadi kebalik. Jadi kalau di sini itu dia posisinya dia turun, kalau ini dia naik. Frekuensi dia semakin naik. Maka nih panjang gelombang itu logikanya itu seperti ini. Dia punya istilahnya gelombang diameter gelombang. Nah, itu jadi kalau misalkan kalau frekuensinya semakin tinggi, dia akan semakin rumit. Istilahnya kalau di logika itu ya semakin dekat, paling dekat. Nah, tapi kalau kita menggunakan semakin tinggi panjang gelombangnya, maka dia kebalikan, frekuensinya semakin tinggi. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini bahwa semakin tinggi panjang gelombang, maka semakin kecil frekuensi. Nah, dan sebaliknya. Jadi semakin tinggi panjang gelombang atau semakin besar nilai panjang gelombangnya, maka semakin kecil frekuensinya. Terus kalau kita balik, semakin tinggi frekuensinya,
maka akan semakin kecil untuk panjang gelombang atau lambda. Jadi istilahnya kalau kita lihat di sini, lambda atau panjang gelombang itu berbanding terbalik. Terbalik dengan frekuensi. Jadi jelas ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa panjang gelombang itu dia berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah. Oke, saya lanjutkan. Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke open wire. Kita masuk ke media transmisi yang pertama. Nah, open wire atau juga disebut dengan kawat, itu istilahnya dia konduktor yang tidak dibungkus. Atau istilahnya cuma kabel tok. Kawat tok. Nah, kawat tidak ada lapisan pelindungnya. Nah, bahan konduktornya ini terdiri dari tembaga atau bisa seng, atau yang ketiga aluminium, atau yang keempat tembaga plus seng. Ini bisa kita buat konduktornya. Terus hub atau istilahnya penghubungnya itu bisa kita gunakan sentral ke pelanggan. Jadi bisa kita buat seperti itu. Atau bisa kita buat sentral antar sentral, sentral ke sentral. Nah, jadi kalau sentral ke pelanggan itu bisa kita ketikkan di sini. Ini berarti sentral ke pelanggan. Kalau ini sentral ke sentral. Kalau yang ini berarti antar kota. Antar daerah. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kita bisa gunakan tiga ini. Sentral ke pelanggan, sentral ke sentral, dan antar kota. Oke. Nah, ini contoh kabel open wire ya, atau kawat ya. Nah, di sini untuk penggunaannya sendiri itu bisa digunakan pada telegraf. Telegraf itu berarti dia masih menggunakan open wire. Tapi sudah tidak ada sekarang open wire. Sekarang itu rata-rata kabel itu sudah menggunakan shield atau pelindung. Jadi tidak boleh. Ya, ibaratnya itu logikanya tidak boleh langsung tanpa pelindung, tidak boleh karena berbahaya. Oke, terus yang kedua voice. Jadi pembawanya itu ada dua, yaitu Z3F. Maksudnya F itu berarti kanal atau salurannya. Satu pasang untuk 3 kanal. Jadi misalkan satu kabel itu bisa digunakan untuk 3 orang untuk menelpon atau 3 orang untuk berkomunikasi. Jadi seperti itu. Terus yang kedua ada Z12F. Berarti satu pasang kawat digunakan untuk 12 saluran kanal. Contoh misalkan ada satu kabel, itu bisa kita gunakan 12 kanal atau 12 port. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya yang kedua, media fisik yang kedua yaitu ada multipair. Multipair ini konduktor yang dilindungi isolator. Tadi kan kalau yang pertama tadi kita tanpa menggunakan pelindung ya, ataupun tanpa menggunakan shield. Tapi kalau multipair itu dia menggunakan shield atau menggunakan isolator. Lebih dari satu pasang konduktor itu dibungkus menjadi satu kabel. Jadi istilahnya biasanya itu dalam multipair itu tidak hanya satu kabel saja, tapi ada banyak kabel, mungkin bisa 10 atau bisa sampai ratusan. Atau misalnya kabel koaksial. Koaksial kan ini tidak satu kabel aja. Tapi banyak istilahnya itu kita menggunakan kabel itu tidak hanya untuk satu core saja. Oke, jadi seperti itu. Terus untuk hubnya atau untuk penghubungnya itu bisa kita gunakan sentral ke pelanggan atau bisa kita gunakan antar sentral. Jadi bisa kita gunakan seperti itu. Nah, untuk penggunaannya juga sama kayak tadi open wire. Nanti kita gunakan telegraf, voice,
atau bisa kita gunakan sebagai pembawa atau istilah. Nah, untuk pembawanya itu bisa sampai, kalau tadi kan 3 kanal sama 12. Kalau yang sekarang ini bisa kita gunakan, kalau yang pairing itu bisa kita gunakan 12 kanal atau 12 saluran voice. Jadi saluran telepon 12 kali. Terus untuk E1 itu bisa kita gunakan 30 kanal voice. 30 kanal voice itu ya berarti sekitar 30 saluran. Nah, itu jadi contoh kita menggunakan multiplayer. Oke, nah itu jadi bisa kita bandingkan ya, open wire. Kalau open wire itu berarti, saya ulangi lagi, dia tidak dibungkus isolator atau tidak chip. Kalau multiplayer itu dia dilindungi isolator atau istilahnya dia menggunakan chip. Terus yang ketiga ada kabel koaksial. Kabel koaksial itu contohnya CATV ya, CATV itu kabel koaksial. Koaksial ini menjadi pusat konduktor dan istilahnya ada isolatornya juga. Sama kayak kita menggunakan kabel multiplier. Kalau koaksial berarti intinya kita bisa gunakan banyak kabel. Contoh hub. Di sini hub itu bisa kita gunakan sentral pelanggan video atau TV. Yang kedua antar sentral, yang kedua antar kota, dan yang ketiga transceiver ke antena. Jadi istilahnya hubnya untuk koaksial ini banyak ya. Contoh di TV kamu. Di TV kamu itu dia menggunakan koaksial. Kalau belum menggunakan IPTV ya, nanti kamu masih menggunakan TV antena itu pakai semua koaksial. Nah itu biasanya bundar gitu. Nanti saya akan tulis tentunya seperti apa. Nah, jadi bisa digunakan untuk video TV atau ke antena sentral. Nah, penggunaannya sendiri dia carrier-nya atau pembawanya itu kita menggunakan E1 sama kayak open wire. Itu sekitar 30 kanal voice. Nah, jadi istilahnya kita bisa gunakan 30 saluran telepon. Nah, untuk videonya berarti bisa kita mengirimkan video, tapi untuk videonya itu kecil ya, ukurannya terlalu besar. Jadi nanti koaksial itu kecil. Nah, ini bentuknya seperti ini koaksial. Jadi ada ya macam-macam ya. Ini contoh yang RJ6. RJ6 itu dia ada 4 lapisan ya. Yang pertama ada core-nya, core itu center conductor, ini isinya kawat. Dan yang kedua ada di electric core. Di electric core itu berarti isinya core, tapi itu dia di elektrik berarti tidak menghantarkan listrik. Yang dengan center itu dia punya listrik. Kalau di elektrik berarti dia tanpa menggunakan listrik. Baru yang ketiga, lapisan yang ketiga ada outer konduktor atau istilahnya konduktor yang untuk luarnya saja. Ya, istilahnya di sini kawat-kawat, bukan kawat ya, kayak semacam kayak serabutan kawat yang kecil yang putih gitu. Nah itu buat menghubungkan antara dua konduktor. Terus baru dilapisi dengan insulating jacket atau istilahnya shield. Jadi shield itu yang paling luar. Oke. Baru yang selanjutnya adalah kita menggunakan konduktor atau gelombang. Untuk bentuknya ada beberapa macam. Di sini ada segi 4, ada lingkaran, bukan longkaran tapi lingkaran ya. Ada lingkaran, yang ketiga ada elips. Elips itu ya berarti oval. Jadi bisa kita gunakan oval. Terus penggunaannya untuk transmisi antar transceiver sampai antena. Jadi sini transmisi antara si pengirim ke antena. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Namanya juga pandu gelombang. Oke, ini contoh macam-macam pandu gelombang ya. Ini ada perhitungannya juga. Kalau kita mau mencari lambdanya atau panjang gelombangnya, itu sama dengan 2A per akar 1 plus A per B kuadrat. Nanti kita akan pelajari di pengolahan sinyal untuk mengolah pandu gelombang itu seperti apa. Kenapa? Karena biasanya setiap gelombang itu berbeda-beda. Makanya kita hitung. Kita termasuk istilahnya masuk dalam gelombang yang mana. Oke. Ini pandu gelombang ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada cross sectional view. Ini gambar nomor 1. Gambar yang nomor 1 itu cross sectional view. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah longitudinal view. Jadi longitudinal berarti kamu melihat dari gelombang longitudinal. Sedangkan yang ketiga itu surface view. Jadi ada 3 view atau penglihatan cross sectional, longitudinal sama surface.
Oke. Nah, itu jadi untuk pandu gelombang seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa nanti WA ke saya ya untuk apa namanya pandu gelombang. Oke, sekarang kita masuk ke fiber optik. Nah, fiber optik itu terbuat dari gelas silika atau bahan transparan. Fiber optik biasanya dia membawa cahaya yang panjang gelombangnya 0,8 sampai 1,6 mikrometer. Jadi istilahnya cahaya itu bisa dipancarkan atau dikirimkan lewat menggunakan fiber optik. Oke, fiber optik dia juga memiliki kapasitas yang sangat besar atau istilahnya tadi sudah saya jelaskan itu sekitar 100 triliun dash frekuensi. Sangat ada. Terus yang keempat, tidak terjadi crosstalk. Crosstalk itu istilahnya benturan pada informasi yang kita gunakan. Dan yang kelima, ukurannya itu kecil. Jadi bisa kita gunakan fiber optik. Oke, nah terus sekarang kita bandingkan ya antara kabel tembaga dengan kabel fiber optik. Coba kita lihat di situ bahwa kabel tembaga itu istilahnya tidak efektif. Kenapa? Karena dia punya loss yang besar. Jadi kabel tembaga, kalau kita gambarkan di sini, nah jadi tembaga itu nggak efektif. Jadi tembaga tidak efektif karena loss besar. Nah, seperti itu. Sedangkan ini itu bagus kalau kabel fiber optik ya. Kabel fiber optik ini kecepatannya tinggi, nah, tapi teknologinya masih mahal. Nah, jadi kita bisa compare antara kabel tembaga dengan kabel fiber optik. Dari segi kecepatan jelas bagus menggunakan fiber optik. Tapi kalau kita menggunakan kabel tembaga ya berarti istilahnya dia tidak mempunyai kecepatan. Oke, seperti itu. Oke. Terus kita lihat dari struktur serat optiknya ya. Struktur serat optiknya di sini ada 3. Yang pertama ada core ada yang kedua ada cladding yang terdiri dari gelas atau plastik. Yang ketiga itu ada coat. Biasanya dikasih plastik dan diberi warna. Biasanya coat ini bisa terdiri dari lebih dari 1 lapis. Atau kamu bisa gunakan 2 lapisan juga bisa. Jadi ada 3, ada core, ada cladding, ada coat. Nah, terus kalau kita menggunakan core, intinya adalah berarti dia inti atau istilahnya pusat pada fiber optiknya. Baru cladding ini pembungkus yang dari gelas atau plastik. Jadi istilahnya fiber optik kan dia menyalurkan cahaya ya. Berarti istilahnya di dalam cladding ini nanti ada plastiknya atau gelas. Baru yang ketiga coat ini untuk lapisan pelindung atau shieldnya. Nah itu biasanya kita beri dan kita gunakan supaya untuk melindungi cladding sama core. Makanya biasanya untuk coat itu dibuat lebih dari 1 lapis. Nah jadi seperti itu. Oke, tadi sudah saya jelaskan ada 2 tipe fiber optik. Yang pertama single mode. Single mode itu berarti 1 core saja. Nah, single mode ini dia bandwidth-nya besar. Nanti kecepatan bandwidth-nya besar. Karena ya logikanya kalau kamu jalan itu kamu langsung lurus saja. Nah itu kalau single mode seperti itu. Makanya dispersinya minimum, bandwidth-nya lebar, dan efisien. Malah itu yang paling efisien itu adalah single mode. Terus yang kedua ada kekurangannya. Yang pertama adalah mahal. Single mode itu ya mahal sekali ya kan. Paling mahal daripada paling istilah di antara kabel optik itu yang paling mahal adalah single mode. Karena dia menggunakan core yang sangat besar. Kayak core-nya di sini sekitar 8 sampai 12 mikrometer. Jadi seperti itu. Nah, itu jadi single mode ini istilah yang paling bagus, yang paling mahal di antara kabel fiber optik yang lain.
Nah, terus yang kedua ada multimode atau step index multimode. Kalau tadi kan dia lurus ya jalannya ya, transmisinya ya, atau proses pengirimannya ya. Kalau multimode itu berarti dia bukan nggak lurus ya, tapi dia jalannya miring. Karena miring nanti dia akan menabrak kaca yang ada di kabelnya. Makanya kecepatannya istilahnya biasa saja, tidak terlalu mahal, tapi istilahnya dia efisien lah, masih digunakan. Nah, coba kita bandingkan yang tadi yang single mode ya. Single mode kan tadi dia punya satu core saja dan jalannya lurus. Kalau multi mode itu jalannya seperti ini, dia akan saling berbenturan. Nah, makanya bandwidthnya itu tidak terlalu besar dibandingkan kalau kita menggunakan single. Terus yang ketiga yaitu ada graded index multi mode, yaitu dia berjalannya tidak seperti kita yang menggunakan multi mode. Nah, jadi kalau graded index multi mode itu berarti dia di antara serat single mode dan multi mode step index. Makanya jalannya seperti ini. Dia akan seperti kayak gelombang gitu. Nah, jadi dia akan memutar seperti ini. Oke, nah jadi seperti itu. Oke. Sekarang kita coba lihat cara kerjanya saja supaya kalian tahu. Sebentar. Nah, ini sudah saya kita akan lihat sebentar. Sebentar. Nah, ini saya tadi nyari sebuah video tentang proses cara kerja menggunakan menggunakan proses fiber optik ya. Nah, ini. Nah, oke. Saya ulangi. Nah, bisa kita lihat bahwa seluruh dunia itu dia menggunakan fiber optik. Nah, fiber optik itu pasti dia akan nyalut di mana saja, terutama di daratan dan lautan. Nah, ini coba kita lihat di sini. Nah, ini contoh kabel fiber optik. Nah, di sini ada core-nya, ini core, ada clay, dan ada cladding. Cladding itu bagian pelindung. Kita lanjutkan lagi. Nah, terus setelah itu di sini dia punya macam-macam core ya. Kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, ini contoh kita berkomunikasi menggunakan kabel fiber optik. Nah, contoh, jadi istilahnya kabel fiber optik itu dia melakukan pembiasan ya, sama kayak pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu ya istilahnya kalau kan jenis fiber optik itu dia melalui dua medium yang berbeda ya. Bisa lewat cahaya misalkan ke udara, atau cahaya ke benda cair ke benda padat, atau benda padat ke benda cair. Nah, di sini dia punya indeks bias, makanya istilahnya kalau misalkan fiber optik kalau pembiasannya itu besar, maka dia akan beloknya semakin tajam atau semakin banyak. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Kalau kita lakukan percobaan ya, cahaya itu nanti akan dipancarkan. Kita belokkan. Nah, di sini akan berbelok. Makanya istilahnya itu kalau yang paling bagus ya jalannya lurus kan, tidak berbelok. Makanya banyak sekali fiber optik itu dia menggunakan multimode. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi dia akan mengalami pembiasan cahaya. Nah, oke, nah jadi seperti ini. Nah, ini contoh yang paling gampangnya ya seperti ini. Makanya istilahnya kan cahaya ya itu yang paling bagus ya.
Ya, istilahnya indeks biasanya tadi. Nah, biasanya kalau kita gunakan fiber optik ini lebih bagus ya kita menggunakan simbol. Nah, di dalam kaca ini juga dia akan dibelokkan. Saja. Nah, kita kamu bisa lihat sendiri. Berarti di sini proses pembiasannya dia akan mengalami pembelokan. Nah, belok kan? Jadi dia akan pasti memantul. Pemantulan internal secara total. Ini yang terjadi di dalam kabel start optik seperti ini. Ini saya downloadkan videonya. Bisa kamu lihat sendiri. Nah, jadi istilahnya bagaimana cara kita lepas atau bukan lepas, misalnya itu membuat sudut yang pas supaya nanti istilahnya nanti kabel fiber optik itu ya kecepatannya bagus internetnya. Nah, gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contoh proses pengirimannya seperti itu. Nah, ini tadi cahaya masuk ke lewat core. Nah, dia akan berjalan. Nah, ini berarti contohnya dia menggunakan multimode. Nah, seperti ini jalannya. Seperti kayak yang di slide tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi multimode itu seperti ini. Nah, kalau ini dia menggunakan graded index. Nah, seperti ini. Nah, jadi istilahnya di dalam aplikasi kaca. Nah, jadi di dalamnya nanti kasih lapisan pelindung digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk menggunakan cladding. Nah, claddingnya, cladding itu berarti pelindungnya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi contoh komunikasi grafis. Nah, jadi istilahnya kalau misalkan kita gunakan, nah ini masing-masing kabel fiber optik itu akan dikirimkan melalui media transmisi yang berbeda-beda. Nanti akan disalurkan ke gedung-gedung, ke rumah, nanti dia akan dimasukkan ke dalam amplifier untuk yang disediakan. Kira-kira pintar gak sebenarnya? Pintar ya. Jadi istilahnya yang membuat aplikasi atau yang membuat fiber optik ini istilahnya genius. Kenapa? Karena sudah bisa mengantarkan cahaya sebagai media transmisi. Yang kedua adalah proses pengiriman pada teks. Oke, nah jadi itu contoh pada fiber optik ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, jadi sampai mana tadi, sampai fiber optik ya. Nah, coba kita lihat jadi jenis tubenya tadi seperti ini ya tadi ya. Jadi ada tubo itu istilahnya saluran. Tiap-tiap kabel itu dia punya salurannya berapa. Coba kamu di sini ada 2 fiber per tube. 2 fiber per tube berarti ada 2 kabel fiber optik dalam satu lingkaran kabel. Nah, ini bisa kita lihat sini ada 2 fiber. Terus yang kedua ada 4 fiber per tube. 4 fiber per tube berarti dalam satu kabel itu ada 4 core-nya. Nah, jadi terus ada 6 fiber per tube atau istilahnya dalam satu kabel itu dia pada punya tube-nya ada sekitar 6. Dan yang paling banyak adalah 12 fiber. Nah, jadi istilahnya sekarang itu kabel bisa dibuat seperti ini ya. Jadi core-nya itu bisa dibuat banyak. Bahkan sekarang dia terinspirasi pada prosesor. Prosesor sekarang kan ada core-nya itu bisa diperbanyak dalam satu apa namanya prosesor itu bisa dibuat beberapa inti. Tujuannya buat apa? Kalau misalkan salah satu inti ini rusak, maka bisa digunakan inti yang lain. Oke. Oke, ini contoh penampang kabel optik jenis slot. Nah, jadi kabel jenis slot itu ya berarti istilahnya dia punya slotnya. Seperti kayak kita menggunakan kabel UPV atau kabel LAN.
Di sini ada beberapa slotnya. Kalau semakin banyak, maka jumlah slotnya juga akan semakin banyak juga. Nah, ini contoh di sini ada, kalau misalkan yang pertama 30 mm. Nah, 30 mm itu berarti slotnya 1000 kabel atau isinya fiber kabel. Jadi sama halnya kalau kamu menggunakan jalan lah. Jalan itu kan lebar jalan kan, semakin lebar jalannya, maka kita bisa istilahnya jalan itu akan memuat banyak mobil atau banyak transportasi. Begitu pula dengan jaringan. Jaringan pun juga sama. Semakin besar kabel fiber optiknya atau kabel FO-nya, itu juga akan semakin besar jumlah transportasi. Terus yang 50 mm, nah baru yang 30 meter untuk solusi. Sedangkan untuk yang 50 mm itu untuk 3000 kabel fiber. Jadi sebanyak itu. Kalau 30 aja 1000, kalau 50 berarti sekitar 30. Jadi kecepatan istilahnya semakin besar. Nah, itu kalau kita menggunakan fiber atau istilahnya kayak tadi. Nah, sekarang zamannya adalah kita menggunakan ribbon. Nah, ini sama kayak kita belajar kabel UPV. Ini terinspirasi pada kabel UPV dan kabel habis. Jadi ribbon itu malah justru lebih efektif karena dia tidak melingkar, tapi bentuknya kotak seperti ini. Nah, jadi cukup kita menggunakan 0,3 mm. Kalau tadi kan sampai 50 mm, besar sekali, 0,30 mm. Tapi kalau ini kita butuh cuma 0,3, itu bisa kita gunakan sampai 8 fiber ribbon. 8 fiber ribbon itu ya 8 baris. Nah, sedangkan satu baris itu isinya 10. Berarti kalau kita buat, berarti ada berapa? Ada 80 istilahnya fiber optik yang bisa kita gunakan. Nah, itu jadi contohnya seperti itu. Nah, itu jadi kalau misalnya kita gunakan fiber yang 10, berarti istilahnya ya nanti ada sekitar 80. Oke, nih jadi tadi itu jadi contoh akses media aksesnya ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu bisa membedakan perbedaan antara kabel fiber optik, kabel fiber koaksial, kabel open wire, itu nanti kamu harus tahu, harus bisa menjawab. Kalau open wire berarti kabel tembaga yang dia tidak punya SIM, atau istilahnya cuma kabel tembaga saja, port saja, tidak ada pelindung-pelindung. Sedangkan kabel wire koaksial itu berarti kabel tembaga yang sudah mempunyai SIM atau istilahnya pelindung. Terus yang ketiga ada kabel fiber optik. Nah, berarti kamu tahu sendiri berarti di dalam suatu kabel itu ada lapisan kaca. Dimana lapisan kaca itu digunakan untuk mengirimkan cahaya sebagai transmisi. Oke. Oke, jadi itu tadi media aksesnya, transmisinya. Sekarang kita masuk ke yang nirkabel atau istilahnya radio. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal-awal. Ini saya ulangi lagi supaya kamu tak lebih lebih paham. Nah, di sini ada 8 jenis pembagian frekuensi. Nah, tadi saya jelaskan. Yang pertama ada VLF. VLF itu adalah very low frequency. Very low frequency itu sekitar 3 sampai 30 kHz.
Nah, jadi bisa kamu gunakan yang very low frequency. Sedangkan yang kedua ada low frequency. Low frequency itu berarti kamu gunakan 30 sampai 300 kHz. Berarti naik 10 kali. Nah, jadi seperti itu ya. Terus yang ketiga ada medium frequency. Nah, jadi kalau medium berarti antara 0,3 atau 300 kHz sampai 3000 kHz atau istilahnya 3 MHz. Nah, jadi dari kilo jadi sekarang mega. Itu medium. Sedangkan yang kelima, yang keempat adalah high frequency, yaitu 3 MHz sampai 30 MHz. Terus ada VHF atau very high frequency, itu ada 30 sampai 300 MHz. Dan yang keenam ada UHF atau ultra high frequency, itu sekitar 0,3 sampai 3 GHz. Terus ada SHF, super high frequency. Nah, super high frequency berarti adalah 3 sampai 30 GHz. Baru yang terakhir adalah extra high frequency, yaitu sekitar 30 sampai 300 GHz. Jadi semakin besar ya. Nah, jadi ingat-ingat, semakin besar frekuensinya, maka akan semakin rendah panjang gelombangnya. Jadi berbanding-berbanding. Jangan kalau semakin besar panjang gelombangnya, maka akan semakin kecil untuk frekuensi. Oke, sini kita coba melihat contohnya ya. Contoh, di sini ada dua device, yaitu dari segi transmisi atau TX, dan yang kedua ada RX-nya. Nah, dari TX sama RX ini juga sama-sama dia mempunyai antena. Jelas ya, kenapa dia punya antena? Dari TX atau dari si pengirimnya itu butuh mengirim, ya harus lewat antena. Dan yang RX juga kita butuh antena supaya bisa menerima informasi yang dikirimkan oleh si pengirim. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, cara kerjanya berarti intinya sebelum dikirimkan itu harus dimasukkan ke dalam amplifier. Tujuannya buat apa? Amplifier itu fungsinya banyak. Yang pertama, selain menguatkan sinyal atau frekuensi, juga merubah dari sinyal elektrik menjadi sinyal gelombang. Jadi kan istilahnya gini loh, sebelum kita kirimkan, jadi yang keluar ke dalam sinyal amplifier itu bentuknya elektrik dulu, baru nanti dikirimkan dalam bentuk gelombang. Nah, itu berlaku dalam TX atau si pengirimnya atau RX-nya atau si pengirimnya. Jadi bisa kita gunakan kedua. Yang kedua, reflektor antena berfungsi untuk mengarahkan pancaran. Jadi istilahnya kalau antena ini butuh arah ya. Kenapa butuh arah? Kalau nggak ada arah ya, misalkan contohnya ya, kamu pasangkan antena kebalik ya, itu nanti ya justru akan tidak bisa menerima informasi yang kita dapatkan. Jadi istilahnya kalau misalkan kita kirimkan ya, ini harus pas antenanya yang kita gunakan. Ya nanti madepnya arahnya ya harus sama supaya bagus. Kalau kamu misalkan Pak, kalau misalkan arahnya tidak sama bisa nggak? Ya bisa, tapi nanti malah justru istilahnya ya nggak bagus koneksinya. Sama halnya kamu punya TV kan di rumah kan. Coba kalau antenanya misalkan kamu arahkan ke arah yang berbeda, itu kan biasanya dia mencari frekuensi dulu yang paling bagus yang mana.
Nah, sama halnya dengan seperti ini. Radio pun juga sama. Kamu boleh dulu, kamu keliling dulu, arahnya yang pas yang mana yang kira-kira yang punya channel radio. Terus yang ketiga itu adalah istilahnya yang biasanya jadi kendala itu adalah sudut pengarahannya. Jadi istilahnya kalau tidak pas nanti ada loss. Ada loss itu berarti istilahnya ada frekuensi yang tidak terkirim. Nah, biasanya itu tidak merusak suara atau suara apa namanya kualitas ya, tapi dia istilahnya mungkin akan hilang beberapa detik. Mungkin biasanya kalau suaranya hilang kan mergone terjadi karena tadi kita mengirimkan frekuensi yang lumayan agak. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat ya. Jadi dia butuh suatu antena karena ini makanya nirkabel, istilahnya radio. Kalau kamu pakai kabel ya nggak perlu antena. Antena ini paling untuk mengirim sama menerima sinyal. Oke, ini sudah saya buat tabel, coba nanti kamu dilihat, tadi sudah saya jelaskan. Itu ada VLF atau very low frekuensi, ada low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi, ultra high frekuensi, sama yang terakhir extra high frekuensi. Nah, ini saya tulis di sini. Oke, jadi kalau misalnya di sini panjang gelombangnya tinggi, ini dia akan semakin tinggi. Tapi kalau panjang frekuensinya rendah, maka panjang gelombangnya juga akan semakin. Nah, ini kamu bisa lihat ya perbedaan ya. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau frekuensinya besar, panjang gelombangnya kecil. Kalau frekuensinya kecil, maka panjang gelombangnya yang besar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke topologi sistem komunikasi radio. Tadi kan berarti kita sudah belajar tentang macam-macamnya ya. Sekarang kita butuh apa saja sih supaya berkomunikasi dengan jaringan radio atau jaringan kabel radio. Pertama kita butuh yang namanya sentral. Sentral ya. Sentral itu buat apa? Sentral itu ya buat untuk pengirimnya. Kalau nggak ada pengirimnya atau penerimanya, yo kita tidak bisa melakukan pengiriman radio. Nah, baru nanti dimasukkan ke dalam multiplexer. Multiplexer ini tujuannya buat untuk mengirimkan modem. Nah, terus di dalam modem ini nanti ada mixernya. Nah, terus nanti dipasangkan dalam mixer ini buat untuk menstabilkan frekuensi pada radio. Makanya jenis dikirim ya istilahnya nanti dimixerkan dulu. Nah, baru nanti yang selanjutnya kita gunakan di penerimanya juga sama. Dia butuh yang namanya amplifier. Oke, nah jadi ini contoh komunikasi radio. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya ya. Jadi istilahnya sebelum kita menggunakan gelombang radio, kamu hitung dulu. Kalau misalkan pertama, variabel yang kamu tentukan yang pertama adalah variabel jarak sama yang variabel penghalang atau halangan. Kenapa halangan jadi penting buat radio? Ya logikanya seperti ini aja lah. Kalau istilahnya gelombang radio itu dipancarkan pada
yang banyak gedung-gedung yang tinggi, ya efektif gunakan. Makanya kita hitung ya. Kita hitung istilahnya pengragamannya. Redamannya ini juga disebut dengan free space loss atau redaman ruang bebas. Di sini kita bisa lihat, ini saya nggak orasinya aja ya. Nah, rumusnya adalah L. L itu adalah istilahnya clearance-nya. Nah, ini hitungannya sama dengan 32,45. Ini dari satuannya ditambah 20 logaritma. Ini frekuensinya. Kamu nanti pakai frekuensi yang berapa? UHF, atau pakai VHF, ditambah 20 log diameter kilometer. Jadi istilahnya dari jarak pengirim sama penerima itu ada berapa kilometer. Nah, semakin besar kilometernya juga akan semakin besar redaman atau loss-nya. Maka nih jarak yang jadi penghalang itu 32 ini ketinggian logikanya apa ya? Rata-rata ketinggian 32 km. Antena terus gitu. Nah, terus 32 km. 32 meter, sorry. Jadi 32 meter ditambah 20 log frekuensinya apa? Nah, ini contoh ya, ini saya hitungkan seperti ini. Contoh misalkan ini diketahui ketinggiannya itu frekuensinya adalah frekuensi 30. F sama dengan 30 MHz misalkan. Nah, terus D-nya, nah, D-nya itu misalkan ini tak buat gampang hitungannya ya, 1000 MHz. D-nya adalah jarak, misalkan ini 100 km. Oke. Tentukan loss-nya atau tentukan free space loss-nya, L-nya. Nah, kamu masukkan rumus berarti 32,45 ditambah 20 log logaritma frekuensinya. Frekuensinya berapa? 1000. Log 1000 berapa? 3, ya kan? Nah, log 1000 berarti 3 ya. Kan kalau log 10 itu 1, log 100 2, log 1000 3. Ditambah 20 log 100. Oke. Berarti kita bisa lihat loss-nya adalah sama dengan di sini. Berarti di sini. Berarti 32,45 ditambah 20 kali 3. Berarti ada 60. Nah, terus ditambah 20 kali 2. Maka hasilnya adalah 100 ditambah 132,45. Berarti 132,45. Nah, jadi loss yang digunakan itu adalah 132,45. Nah, berarti istilahnya loss-nya ini terlalu besar. Kenapa? Karena jaraknya dia besar juga. 100 km itu podoe ini pol Semarang. Enggak ada yang lebih deh. Ini Semarang siapa ya? Sini sampai 100 km itu berarti sekitar sampai Kudus paling kalau dari lari jaraknya seperti itu. Nah, ini jadi 132,5 untuk loss-nya ya. Berarti satuannya hash. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat di sini bisa kita simpulkan bahwa biaran jika jarak semakin besar
maka loss semakin besar juga. Jadi istilahnya jarak itu berbanding lurus dengan loss-nya. Makanya saya adoh jaraknya, loss-nya semakin. Loss itu istilahnya informasi yang hilang. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kasih contoh lagi saja ya supaya paham. Contoh misalkan ini, bentar ini saya buka notepad saja supaya nanti enggak. Oke, nah ini saya share notepadnya sebentar. Oke, nah ini saya buat. Sebentar, ini saya buat notepadnya saja. Oke. Misalkan diketahui frekuensi yang kita gunakan adalah sebesar 1 juta Hz. Nah, 1 juta Hz ya. Terus diameternya atau jaraknya itu sekitar ini yang mau ya 200 lah, 10 km. Tentukan free space loss-nya. Contohnya seperti itu ya. Sebentar, ini saya besarkan supaya kelihatan. Nah, oke, berarti tadi rumusnya adalah kita bisa lihat di situ L itu sama dengan 32,45 ditambah 20 logaritma frekuensi yang digunakan, ya kan, ini saya kasih kurung saja supaya nanti kamu nggak bingung, ya kan, ditambah 20 logaritma D-nya jaraknya. Oke, nah setelah itu berarti kita hitung 32,45 ditambah 20 logaritma 1 juta. 0,46 ditambah 20 logaritma 10. Nah, oke, berarti kita bisa lihat 32,45 ditambah 20 kali 6, ya kan? Karena kenapa 1 juta? Jadi kalau log 1 juta itu ya berarti log hasilnya 6. Ditambah 20 log 10. Log 10 berarti 1, 20 kali 1. Berarti nilainya 32,45 ditambah 120 ditambah 20. Hasilnya adalah 173,4. Nah, jadi ini contoh kalau kita menggunakan mencari free space loss-nya. Oke, nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi nanti dikasih contoh. Oke, sekarang kita masuk ke daerah Fresnel. Nah, daerah Fresnel ya. Apa itu daerah Fresnel? Daerah Fresnel itu artinya di mana suatu tempat yang tak langsung itu dia memiliki
koneksi gelombang radio selama daerah tersebut itu masih dalam jangkauannya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan daerah. Apa saja yang kita butuhkan untuk mencari daerah Fresnel? Pertama kita cari panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu istilahnya gelombang pada radio. Kalau tadi kan kita menggunakan frekuensi sama jaraknya saja kan. Kalau ini kita butuh panjang gelombang 1 dan panjang gelombang kedua. Karena biasanya nanti untuk panjang gelombang yang kedua nanti kaitannya dengan frekuensi yang lain. Oke, contoh misalkan di sini rumusnya yang kita gunakan adalah daerah. Daerah itu berarti Fresnel R-nya sama dengan 17,3 kali akar N kali D1 kali D2 dibagi frekuensi per D. Oke, jadi nanti kita butuh dua frekuensi. Oke, berarti pertama ini saya tuliskan dulu. Sebentar, ini nah, ini kita contohkan ya. Misalkan contoh di sini diketahui. Nah, diketahui yang pertama adalah frekuensinya. Frekuensi misalkan 100 MHz. Terus yang kedua adalah diameter frekuensi yang pertama. Diameter yang frekuensi yang pertama misalkan 20. Sedangkan diameter frekuensi yang kedua itu adalah misalkan 10. Oke. Tentukan daerah Fresnelnya. Misalkan seperti itu ya. Fresnel. Oke. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, cara pengerjaannya berarti kamu tinggal langsungkan masukkan rumusnya saja di sini. Oke. Karena di sini ada dua sinyal atau dua frekuensi, maka pertama kita buat dulu berarti F sama dengan bentar. Oke, contoh misalkan ini ya. Berarti daerah flashnya berarti 17,3 ya kan? Kali akarnya ini kamu tulis di sini. Karena di sini ada dua frekuensi berarti akar 9. Terus di sini aja ya, akar dari 2 kali 100 kali kali 20 kali 10-nya. Berarti akar berapa? 2 kali 20 berapa? 40. 40 kali 10 400. Berarti kalau kita buat akar 400 berarti ada 20. Terus dibagi, ini saya gambarkan, dibagi, ya kan? Frekuensinya tadi berapa? 100 kali 20. Nah, berarti kalau kita hitung di sini nilainya 17,3 dikali 20 dibagi 2000. Nah, ini satuannya masih dalam bentuk kilometer. Jadi berapa nilainya? 17,3 kali 20 itu sekitar, ini saya lupa kasih akar ya. Oke, berarti ada 37 kali 2 itu 34. Berarti 34,6. Nah, 346 dibagi 2000. Hasilnya adalah 0,336. 0,57 km.
atau juga disebut kalau jadikan meter ada sekitar 570 meter. Oke, jadi bisa kita lihat di sini kalau misalkan daerah frekuensinya itu ada 100 MHz, diameter panjang gelombangnya itu ada 20, yang kedua diameter panjang gelombang yang kedua ada 10, maka daerah Fresnel-nya itu sekitar 570 meter. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini ada banyak range-nya 570. Nah, ini saya kasih contoh di notepad saja ya. Oke, kita kasih contoh lagi misalkan. Misal yang pertama, kenapa saya buka notepad cepat? Karena ini yang paling ringan. Nah, misalkan contoh frekuensinya adalah kita ganti menjadi 1000 MHz. Terus D-nya, D1-nya misalkan 10. D2-nya D2 adalah 5. Nah, 50 dong. 30 ya D2-nya ya. Saya hitung dulu supaya angkanya pas. 30. Tentukan daerah Fresnel-nya misalkan. Nah, tentukan daerah Fresnel-nya. Berarti tadi rumusnya berarti sama dengan 17,3 kali akar dari 2, karena frekuensinya ada 2, dikali 1000, 10 dikali 30, ya kan? Hasilnya baru nanti dibagi dengan 1000 kali 10. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah 17,3 kali akarnya itu ya berarti ya istilahnya 2 kali 10 berarti 20. 20 kali 30 berarti 600. Akar 600. Akar 600 berapa? 600 itu berapa ya? 25 ya. 25 525 ya. Akar 21 ya ini ya. Berarti 21 ya. Akar 600 ya. Dibagi 10.000. Nah, 10.000. Berarti intinya sama dengan 17 kali 3 kali 25,2 dibagi 10. Ini saya pakai kalkulator aja. Karena di sini saya nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator. Nah, hasilnya 17,3 kali 25,2 dibagi 10.000. Nah, hasilnya adalah 0,043. Nah, ini satuannya kilometer. Kalau kamu pengen jadikan meter ya tinggal kamu tambahkan ke kanan sampingan, berarti sekitar 43 ya, 43 meter. Nah, jadi seperti jarak daerah Fresnel-nya cuma 43. Nah, ini jadi contoh dalam menggunakan Fresnel sama tadi apa namanya frekuensi yang kita gunakan. Nah, ini nanti bisa kamu pelajari
Terus nanti kamu tambahkan untuk daerah free loss-nya juga bisa. Nah, itu jadi istilahnya kalau kita mau belajar jaringan nirkabel ya, berarti kamu harus tahu dulu. Kamu pakai frekuensinya, frekuensi apa? Apakah pakai yang frekuensi yang ultra high frekuensi, berarti misalkan pakai yang di atas 800 MHz ya. Nah, berarti kamu tentu sama. Yang kedua jarak. Jarak itu jadi kendala. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Oke, nanti seperti ini ada yang mau ditanyakan untuk kuliah pada pagi hari ini. Oke, nanti kalau misalkan belum, nanti minggu depan kita lanjutkan untuk ke propagasi gelombang mikro ya. Mantap. Ini kalau sekarang kita bahas tentang akses radionya, tadi sama transmisinya. Nanti minggu depan kita bahas tentang gelombang mikro. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini waktunya sudah habis ini nanti. Jadi nanti kamu pelajari, nanti jangan lupa nanti absen disiapkan ya. Terus nanti saya kalau misalkan ini nanti saya share nanti siapa saja yang belum absen nanti supaya teman-teman bisa absen ya. Karena sekarang laporannya harus online, jadi nanti kamu absennya online. Makanya nanti kalau absennya kurang ya nanti nilainya sudah kurang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.